Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Fernando dengan NIM 4112001112. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap kendaraan bermotor pada selama dan setelah COVID-19 terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya, latar belakang. Salah satu pendapatan Indonesia yang sumber pendapatannya yang cukup besar bagi pembangunan negara yaitu perpajakan. Perpajakan termasuk salah satu komponen pendapatan negara dan daerah yang potensial. Pajak negara diawasi oleh pemerintah pusat, sementara pajak diawasi langsung oleh pemerintah terdekat adalah pajak daerah. Perpajakan memegang teguh peranan penting dalam kehidupan negara, khususnya baik pembangunan negara dan pajak adalah sumber penerimaan negara, digunakan untuk mendanai keluarga yang dimiliki negara dan untuk melayani konsumsi publik dari perspektif yang sangat besar. Kepatuhan wajib pajak adalah perwujudan warga negara dalam memenuhi tanggung jawab evaluasi mereka sesuai aturan untuk menjalankan undang-undang dan penggunaan kekuasaan di suatu negara. Isu kepatuhan wajib pajak telah menjadi isu penting di Indonesia, khususnya di Kota Batam, dengan alasan jika warga tidak setuju dapat memicu untuk melakukan penghindaran dan pengabaian beban yang pada akhirnya akan merugikan negara, menghasilkan pembayaran biaya yang berkurang. Selanjutnya itu perumusan masalah. Dilihat dari dasar permasalahannya, maka dapat diuraikan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap kendaraan bermotor pada selama dan setelah COVID-19 terhadap pendapatan asli daerah. Lalu selanjutnya tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan di atas, maka tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada masa COVID-19 di kantor Samsat Kota Batam. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Dari tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan dengan hasil yang ditemukan selama penelitian, serta sebagai perbandingan penelitian bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian pada topik yang sama di masa mendatang. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca, dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa dalam menerapkan dan mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh di bangku perkuliahan, serta memberikan informasi atau pemahaman lebih mendalam mengenai pengaruh COVID-19 terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebagai pendapatan asli daerah. Selanjutnya itu batasan masalah. Batasan masalah ini hanya berfokus pada daerah Kota Batam saja. Lalu penelitian ini akan berfokus pada pajak kendaraan bermotor sebagai pendapatan asli daerah Kota Batam. Aspek-aspek lain seperti pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan lainnya tidak akan dibahas dalam ruang lingkup ini. Selanjutnya, peneliti akan melihat pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam yang mencakup dampak lockdown, pembatasan perjalanan, dan penurunan aktivitas ekonomi. Lalu selanjutnya adalah kajian teori. Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Teori atribusi relevan untuk menjelaskan penelitian ini, sebab perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan ditentukan oleh suatu keadaan, baik faktor eksternal seperti administrasi pajak, sedangkan dari faktor internal seperti sikap dan kesadaran wajib pajak. Seseorang yang memiliki sikap dan kesadaran wajib pajak, maka seseorang tersebut dapat mempertimbangkan dengan baik untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Lalu selanjutnya pengembangan hipotesis. Diduga bahwa pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Di sini, hipotesis pertama yaitu selama periode COVID-19, tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor akan menurun. Hal ini dapat disebabkan oleh dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi, seperti penurunan pendapatan dan kesulitan keuangan yang dialami oleh masyarakat.
Hipotesis yang kedua, setelah periode COVID-19, tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor akan mengalami pemulihan. Dengan adanya pemulihan ekonomi dan stabilisasi keuangan, masyarakat diharapkan dapat memenuhi kewajiban pajak mereka dengan lebih baik. Lalu hipotesis yang ketiga, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Jika tingkat kepatuhan meningkat, pendapatan asli daerah dari pajak kendaraan bermotor juga akan meningkat. Sebaliknya, jika tingkat kepatuhan menurun, pendapatan asli daerah juga akan terpengaruh negatif. Lokasi dan objek penelitian. Lokasi yang dijadikan objek penelitian ini yaitu masyarakat di daerah Kota Batam, sedangkan waktu pelaksanaannya itu penelitian selama 1 bulan. Selanjutnya adalah jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah jenis data deskriptif kuantitatif. Sumber data digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Data primer adalah penyertaan langsung melalui penyebaran kuesioner kepada pihak yang terkait. Data primer yang digunakan berupa data subjek, self-report data yaitu berupa opini dan karakteristik responden. Data dalam penelitian ini merupakan cross-section yaitu data yang dikumpulkan hanya pada suatu waktu tertentu. Selanjutnya adalah teknik penarikan sampel. Metode pengumpulan data diperlukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode penyebaran angket atau kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Metode pengumpulan data dengan penyebaran angket atau kuesioner adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab, dapat diberikan secara langsung atau melalui media lain. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode penyebaran angket atau kuesioner. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.